Anda masih di Breaking News Metro TV, pemirsa, terkait bagaimana hari terakhir pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV yang sudah ada di depan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ada Sheha Haladar. Sheha, mungkin bisa diupdate pantauan sejauh ini, mungkin ada pergerakan ya Sheha ya, yang dilakukan, apakah itu Presiden atau Wapres, Sheha? Ya, boleh. Ya, Sandi dan juga pemirsa, kalau saat ini memang sudah sepertinya akan keluar kalau untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan mungkin kita bisa untuk menanyakan sedikit soal pengamanan di sini, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Untuk kita bisa melihat di sini sudah ada beberapa pengamanan ya, Pak ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan, Pak, kalau untuk pengamanan di sini sudah dilakukan sejak kapan dan bagaimana, Pak, skemanya? Untuk pengamanan di sini pasukan sudah diinsetkan dari tanggal 24. Jadi sudah setelah melaksanakan gelar pasukan dipimpin oleh Pak Danrem langsung dan Pak Kapolda, kemudian kami diinsetkan di titik-titik pengamanan. Baik itu ring 3, ring 2 maupun untuk mengcover ring 1-nya, demikian. Ini kalau petugasnya sendiri ada berapa banyak, Pak? Semua yang terlibat kurang lebih 600 pasukan yang untuk Polres Magelang dan Kodim Magelang. Kalau untuk pengamanan di sini dan di bandara itu apakah sama atau bagaimana, Pak, skemanya? Kalau untuk bandara berbeda. Kalau di sana di backup langsung oleh Kesatuan Polda DIY, namun untuk dari TNI tetap dari Kodam 4 Diponegoro. Kalau untuk pengaturan lalu lintas selama di sini, Pak, ini kan kita melihat soalnya tidak ditutup ya, Pak, jalannya ya, Pak ya. Apakah ada proses alternatif lain? Jadi untuk pengamanan lalu lintas, Kamsubdit Carlantas langsung ya untuk Bapak Presiden menghendaki semua berjalan normal, tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi beliau mau perjalanan beliau tetap lancar dan masyarakat tetap beraktivitas. Demikian. Bapak, ini kan berjalan selama 2 hari, 3 hari ke belakang ya, Pak ya. Kalau misalnya pengamanan di sekitaran sini untuk warga-warga sini, ini bagaimana, Pak? Apakah ada pengamanan khusus yang untuk tinggal di sini warganya? Tidak ada pengamanan khusus, semuanya sudah direncanakan oleh Komandan Satgas PAM VIP. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, Bapak, terima kasih. Baik. Oh ya, oke Bapak, kalau misalnya dari Dandimnya sendiri, Pak, di sini apakah ada khususnya untuk di sekitaran Akmil ya, Pak ya? Kalau untuk pengamanannya bagaimana? Ya baik, terima kasih. Saya Dandi Magelang merangkap sebagai Dansub Satgas Pengamanan Wilayah Magelang. Jadi untuk khusus pengamanan kita terbagi menjadi Pamring 1, 2, dan 3. Nah, kita bersinergi dengan kepolisian untuk Pamrute, kita siapkan dengan Pamring 2. Ini ada teman-teman yang menggunakan pakaian loreng, nah ini membantu untuk membatasi masyarakat supaya tidak mendekat dan supaya tidak mengganggu aktivitas nanti perjalanan rombongan. Demikian. Nah, kalau misalnya di dalam Akmilnya ini sendiri, Pak, ini kan soalnya ada presiden, kemudian wakil presiden. Ini sudah sejak kapan, Pak? Dan kemudian ada berapa prajurit, Pak, yang diterjunkan? Ya, baik, terima kasih. Kalau total ada sekitar 3.000 sekian. Itu untuk pengamanan mulai dari Adi Sucipto sampai dengan di sini. Dan khusus untuk di wilayah Magelang saja, tadi disampaikan sekitar 600 orang. Itu pengamanan termasuk di dalam rangkaian kegiatan beliau di Akmil ya. Khusus yang di lingkar luar ini, di Pamrute, ya tentunya kita dengan kepolisian. Itu memang sudah sejak lama ini dipersiapkan? Sejak tanggal 24 ya. Jadi tanggal 24 kita sudah melaksanakan apel gelar pasukan di lapangan Rindam, dipimpin oleh Dan Satgas Pamwil dan Rem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Zainul Bahar. Kemudian setelah itu kita insert, masuk ke kedudukan, dan kita stay di tempat yang sudah kita plotting. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik.
Baik Sandi dan juga pemirsa, itu tadi merupakan soal pengamanan yang terjadi di sini ya. Kalau bisa kita rangkum sedikit, ini adalah upaya dari pihak kepolisian maupun juga TNI untuk memastikan bahwa agenda retreat Kabinet Merah Putih yang terjadi selama 3 hari ke belakang ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat, baik dari lokasinya, kemudian juga aturan lalu lintas yang terjadi di sini dari Akmil Magelang hingga ke Bandara atau Lanut Adi Sucipto di Yogyakarta. Ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian pengamanan juga harus diatur sedemikian rupa. Tadi kalau kita rangkum itu ada 3.000 pasukan yang diterjunkan. Kalau di Magelang ini ada 300 pasukan yang sudah diturunkan khusus untuk mengamankan retreat Kabinet Akmil Magelang yang dilangsungkan mulai dari hari Kamis kemarin sore hingga hari ini yang rencananya akan berakhir kurang lebih mungkin sekitar beberapa jam lagi. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini mungkin kurang lebih beberapa menit lagi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan segera keluar mendahului, gitu seperti itu, karena ia akan segera bertolak ke Pasar Gotong Royong untuk melaksanakan belusukan, menemui warga di sana, karena ia akan berencana untuk menemui warga di sana. Kalau bisa kita melihat, ini sudah mulai persiapan ya, Sandi dan juga pemirsa, ini warga sudah mulai disterilisasi untuk tidak menghalangi gerbang di depan Akmil Magelang. Nantinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melakukan belusukan di Pasar Gotong Royong. Kemudian barulah setelah itu ia akan bertolak ke Lanut Adi Sucipto, kemudian barulah ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke kediamannya dan kemudian melaksanakan tugasnya kembali. Sandi? Ya, Syah, bagaimana pantauan Anda dari arus lalu lintas juga dan pihak keamanan, serta bagaimana apakah nantinya akan ada upacara terakhir, Syah, untuk ketika sudah ada pembubaran begitu untuk nantinya para menteri, wakil menteri Kabinet Merah Putih pulang atau keluar dari Akmil Magelang? Ya, Sandi dan juga pemirsa, kalau untuk upacara terakhir ternyata memang kami mendapatkan informasi kalau tidak ada upacara yang terlalu formal seperti itu ya. Karena ternyata untuk upacara formal itu tadi sudah diakhiri dengan foto bersama yang sudah dilakukan. Tadi kalau kita sudah melihat ada foto-foto yang dilaksanakan oleh mereka tadi setelah mereka melakukan senam bersama. Itu tadi sudah ada foto-foto bersama mengenakan baju berwarna biru tua seperti itu, Sandi dan juga pemirsa. Setelah itu mereka diberikan kesempatan untuk berganti baju, kemudian berberes-beres seperti itu, kembali ke tendanya masing-masing, beres-beres pakaian, beres-beres barang, sebelum nantinya mereka boleh untuk kembali ke tenda, sarapan bersama, kemudian nantinya baru kembali ke bus masing-masing sebelum mereka nantinya bertolak ke Bandara Adi Sucipto. Nah, tentunya masih sama skemanya, Sandi dan juga pemirsa, karena nantinya mereka akan kembali ke Bandara Adi Sucipto menggunakan bus dan mereka nantinya akan sarapan nasi kotak sama seperti kemarin-kemarin. Kalau kita bisa melihat menunya ini, kalau di hari pertama mereka makannya sarapan gudeg, kemudian kalau siang harinya mereka sempat sarapan daging cincang. Kalau kemarin sarapannya sempat sarapan nasi goreng menggunakan telur dadar. Namun kalau hari ini kita belum tahu kira-kira sarapan apa di dalam. Namun kalau kita melihat ini merupakan sebuah hal yang unik, Sandi dan juga pemirsa. Karena biasanya kalau para menteri, kemudian wakil menteri, jajaran kabinet ini makannya prasmanan. Namun ketika di retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, ini para menteri, wakil menteri dan jajaran lainnya ini memang diberikan makanan nasi kotak setiap harinya. Jadi memang ini sebuah pengalaman baru mungkin ya bagi sejumlah jajaran menteri, wakil menteri maupun juga staf khusus seperti itu. Sandi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.